Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmawan dengan NIM 246500076 dari kelas B. Di dalam video kali ini saya akan mereview materi tentang tren teknologi microcontroller. Langsung saja pada slide 1 itu. Di slide ini dia membahas perkembangan teknologi microcontroller yang semakin pesat. Microcontroller ini menjadi inti dari banyak sistem elektronik modern, terutama pada sistem embedded dan robotika. Terus di slide 2 ini ada trend dan environments microcontroller dan robotika. Pada slide ini dia menjelaskan hubungan antara microcontroller dengan robotika. Microcontroller ini berfungsi sebagai pengendali utama yang menghubungkan sensor, aktuator, dan sistem kontrol dalam sebuah robot. Masuk di slide 3 ada tren industri 4.0. Di sini dia elektronik dengan IT. Di slide ini dia menjelaskan peran elektronik dalam era industri 4.0 di mana sistem otomatis cerdas dan terhubung dengan teknologi informasi menjadi kebutuhan utama industri. Terus lanjut pada slide 4, kompetensi nasional SKKNI. Pada slide ini dia membahas standar kompetensi nasional, khususnya programmer embedded, yaitu individu yang mampu memprogram dan mengisi sistem microcontroller untuk kebutuhan industri. Terus kita lanjut pada slide 5, peluang karir bidang IT berbasis elektronik. Slide ini dia menjelaskan peluang karir seperti developer, embedded system, sistem kontrol, robotika, monitoring, hingga aplikasi berbasis komunikasi seperti SMS. Lanjut pada slide 6 penguasa aplikasi elektronik. Pada slide ini dia dijelaskan peluang menjadi pengusaha di bidang elektronika, seperti pembuatan sistem minuman, kit elektronika, dan produk industri berbasis microcontroller. Lanjut pada slide 7, peneliti dan engineer. Slide ini dia membahas peran peneliti dan engineer profesional dalam bidang embedded system, robotika, instruksi, dan aplikasi nirkabel. Lanjut pada slide 8, C4 hard, pendukung embedded system. Di slide ini dia menjelaskan berbagai software pemrograman yang digunakan dalam sistem embedded seperti C, C++, Assembly, dan Java dan Visual Basic. Lanjut pada slide 9, kunci sukses menguasai elektronika terapan. Di slide ini dia membahas kunci sukses penguasa elektronika terapan melalui kombinasi kemampuan software dan hardware secara seimbang. Terus lanjut pada slide 10, bidang elektronika saat ini. Di slide ini dia memberikan gambaran umum perkembangan dan penerapan elektronika di berbagai bidang kehidupan dan industri. Lanjut pada slide 11, mengapa menggunakan microcontroller.
Di slide ini tuh dia menjelaskan alasan penggunaan microcontroller karena mampu membangun aplikasi single chip yang mencakup CPU, memori, input dan output dan timer. Lanjut pada slide 12, microcontroller umum. Di slide ini itu dia menampilkan gambaran umum microcontroller yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi kontrol dan sistem embedded. Lanjut pada slide 13, berbagai jenis microcontroller. Pada slide ini itu dia dijelaskan berbagai jenis microcontroller seperti ATML, pitch, basic TM, Maxim, Material dan Research versi contohnya. Terus kita lanjut lagi pada slide 14, aplikasi microcontroller. Pada slide ini itu dia membahas penerapan microcontroller dalam robotika, sistem kontrol industri, home automation, hiburan dan antara muka komputer. Lanjut pada slide 15, pertimbangan memilih microcontroller. Pada slide ini tuh dia dijelaskan faktor penting dalam memilih microcontroller seperti harga, ketersediaan, fitur ADC serta dukungan bahasa pemrograman. Lanjut pada slide 16, Acer ATmega 8535. Slide ini dia membahas ATmega 8535 sebagai microcontroller Acer 8 bit dengan struktur Harvard yang handal dan banyak digunakan dalam sistem embedded. Slide 7 itu ada fitur utama ATmega 8535. Slide ini menjelaskan fitur ATmega 8535 serta memori flash, RAM, EEPROM, jumlah pin, kecepatan clock, ADC, timer, dan komunikasi serial. Masuk di slide 18, struktur CPU Acer. Pada slide ini itu dia menjelaskan struktur CPU Acer yang memisahkan jalur data dan struktur sehingga meningkatkan kecepatan pemrosesan. Masuk pada slide 19, perbandingan microcontroller ATML. Slide ini tuh dia membandingkan beberapa microcontroller ATML berdasarkan kapasitas memori, fitur, dan kegunaannya. Terus kita lanjut pada slide 20, studi kasus pemrograman LED. Slide itu menampilkan studi kasus pemrograman sederhana untuk menghidupkan dan mematikan LED menggunakan prot microcontroller. Lanjut pada slide 21, mengubah analog ke digital ADC. Pada slide ini itu dia menjelaskan fungsi ADC untuk membaca data analog dari sensor dan mengubahnya menjadi data digital. Lanjut lagi pada slide 22, dasar kendali. Slide ini tuh dia membahas dasar sistem kendali menggunakan input scalar dan output LAN dengan logika kondisi. Lanjut pada slide 23, operasi pulsa. Slide ini dia menjelaskan penggunaan pulsa input dan pulsa output yang sering digunakan pada rotor, oscillator, dan servo motor. Masuk pada slide 24, fungsi dan subprogram. Pada slide ini dijelaskan penggunaan fungsi dan subroutine untuk membuat program lebih teratur dan mudah dikembangkan. Lanjut pada slide 25, display LCD. Slide ini dia menjelaskan cara menampilkan informasi seperti suhu pada LCD menggunakan microcontroller. Terus kita lanjut lagi pada slide 26, desain robot sederhana. Di slide ini dia membahas konsep dasar desain robotika sederhana yang dikendalikan oleh microcontroller. Terus kita lanjut pada slide 27, desain robot. Pada slide ini dia ditampilkan
rancangan fisik dan sistem kerja robot berbasis mikrokontroler. Lanjut lagi di slide 28, implementasi AVER pada robot. Slide ini tuh dia menjelaskan penerapan mikrokontroler AVER sebagai pusat pengendali robot. Slide pengendali robot. Masuk slide 29, 8. Robot pada slide ini itu ditampilkan contoh program robot yang menggunakan sensor jarak untuk berbagai dan menghindari halangan. Masuk pada slide 30, sistem minuman mikrokontroler. Slide ini tuh dia membahas rangkaian sistem minuman yang diperlukan agar mikrokontroler dapat bekerja dengan baik. Masuk slide 31, dasar pemrograman assembly. Slide itu dia menjelaskan contoh program assembly sederhana untuk membaca input dan menempelkan output LCD. Kita lanjut lagi pada slide 32, kompilasi dan isep shot. Saat ini itu dia membahas proses kompilasi program dan penggunaan software ISP untuk mengisi program ke mikrokontroler. Lanjut pada slide 33, mengisi memori mikrokontroler. Pada slide ini itu dia dijelaskan proses pengisian memori mikrokontroler menggunakan file HEX. Slide 34, mikrokontroler page. Slide ini tuh dia membahas contoh pemrograman mikrokontroler page untuk pengendalian output secara bergantian. Mungkin itu aja video penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.